Siapa yang mengasihi Allah, mengasihi Yesus di tempat ini? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengasihi Allah? Dan tentu saja saya tahu jawabannya ya. Atau ada jawaban lain selain iya? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Tentu kita ada di tempat ini karena kita mengasihi Allah. Kemudian kalau ditanya bagaimana cara mengasihi Allah? Kalau saya tanya satu persatu akan berbeda versinya masing-masing. Akan berbeda jawabannya. Dan mungkin saya akan contohkan, saya akan tanya ke istri saya. Bagaimana mengasihi Allah? Ya, silakan dijawab. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh beribadah. Kalau saya tanya Bu Eka, mengasihi Allah itu seperti apa? Mengasihi dengan tulus. Haleluya. Kalau Pak Ginting, mengasihi Allah itu seperti apa? Hati dan dia bilang, Pak Gembala ini saya lagi minum di todong. Bapak Ibu Saudara, tentu kalau kita ditanya bagaimana sih cara mengasihi Allah dan bagaimana bukti kita mengasihi Allah, tentu kita punya versi masing-masing. Dan hari ini kita akan coba kupas bagaimana yang namanya mengasihi Allah berdasarkan firman Tuhan supaya kita tahu cara mengasihi Allah. Saya nggak usah kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang suami membuktikan bahwa dia mengasihi istrinya. Tentu beda-beda. Ada yang bilang, bukti saya mengasihi istri saya beli skincare Pak Gem, biar glowing. Ya kan? Yang masih muda, bukti saya mengasihi pacar saya. Tiap malam minggu saya apelin, saya bawa makan keluar, makan Korean food, makan ini, makan itu. Banyak hal Bapak Ibu Saudara, cara kita menyatakan bahwa kita mengasihi. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menyatakan bahwa kita mengasihi Allah. Lanjut. Nah, kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16. 3-2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya mau kita sepakat akan hal ini bahwa kasih Allah tidak perlu dipertanyakan lagi. Amin. Kasih Allah gak perlu dipertanyakan lagi, bahkan di situ tertulis begitu besar kasih Allah. Dan Allah itu sendiri adalah kasih. Kasih Allah gak perlu dipertanyakan lagi. Dia rela mati di kayu salib, dia rela dicambuk, dia rela mengorbankan hidupnya demi kita manusia, kita anak-anaknya, supaya kita layak. Supaya kita yang tadinya hidup di bawah kutuk, sekarang berubah hidup di bawah berkat. Supaya kita yang tadinya tertolak, sekarang kita hidup di dalam penerimaan akan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sepakat bahwa kasih Allah tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena kasih Allah sungguh besar, kasih Allah sungguh mulia dalam hidup kita. Lanjut. Nah, kalau kasih Allah tidak perlu dipertanyakan lagi, terus bagaimana kita harus mengasihi Allah? Bagaimana kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah? Bagaimana kita bisa berkata, I love you Lord. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Benar? Amin. Tapi saya mau katakan kepada Ibu Saudara, mengasihi Allah tidak cukup engkau bernyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
jiwaku. Terus ada kata lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Coba direnungkan kata-kata Bapak Ibu Saudara. Dan di antara kata-kata itu, poin khutbah saya adalah itu. Bagaimana kita mengasihi Allah? Lanjut. Ini dia. Pertama, kalau kita mengasihi Allah, tentu kita tidak boleh menduakan Allah. Amin. Di Ulangan 5 ayat 8 dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang di atas, ataupun yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan itu berarti menomorsatukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangankan deh mengasihi Allah. Kasih sesama suami istri, saya percaya akan cemburu seorang istri kalau misalnya suaminya memuji perempuan lain. Yang bapak-bapak betul? Ayo. Kalau misalnya istri saya di sini, kemudian ada satu jemaat saya naikkan ke depan, saya puji dia. Kamu cantik sekali. Nanti malam saya tidur di luar. Bapak Saudara, tentu kasih itu gak boleh terbagi. Bukti kita mengasihi Allah, hadirat Tuhan luar biasa. Bukti kita mengasihi Allah berarti Allah menjadi satu-satunya yang terutama yang kita kasihi di dalam hidup kita. Tuhan harus menjadi urutan nomor pertama, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Tuhan berada di urutan nomor 10. Haleluya. Tapi Tuhan harus berada di urutan pertama. Mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati. Harus dengan segenap jiwa. Harus dengan segenap kekuatan. Harus dengan segenap akal budi kita. Kita harus mengasihi Allah. Amin. Bapak Ibu, kalau kita berkata kita mengasihi Allah, tapi ketika anak kita sakit kita masih bawa ke dukun, Anda berbohong. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita masih pergi cari nomor togel di mana-mana, berarti kita berbohong, kita berdusta. Karena apa? Kita sedang menduakan Allah. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah, tetapi hidup kita masih sembarangan, kita berdusta kepada Allah. Mengasihi Allah adalah dengan segenap hati kita. Berarti menjadikan Yesus satu-satunya Allah di hidup kita. Firman Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung atau apapun yang menyerupai apapun. Menyerupai apapun. Bahkan pekerjaan kita jangan sampai memperhamba kita dan menjadikan kita jauh dari Tuhan. Saya sungguh terberkati dengan satu jemaat yang berkata, Pak, saya menolak pekerjaan hari Minggu dan saya hanya menerima pekerjaan Senin sampai Sabtu. Karena saya tahu hari Minggu waktunya saya beribadah. Saya kasih tahu rahasianya kepada Bapak Ibu. Dan di firman Tuhan sudah dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Anda boleh hanya bekerja Senin sampai Sabtu dan mungkin sebagian minggunya, tetapi tetap menyisihkan waktu untuk mencari Tuhan. Anda akan tetap diberkati, Anda akan tetap terpelihara hidupnya, Anda akan tetap disertai ketimbang Anda menghabiskan waktu Anda
untuk bekerja dan tidak punya waktu untuk Tuhan. Saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka terlebih lagi Allah akan mengutamakan kita. Makanya Tuhan berjanji, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita pasti terpelihara. Amin. Menyerupai apapun pekerjaan, bahkan hobi kita. Jangan sampai hobi kita memperhamba kita untuk tidak beribadah. Jangan sampai budaya kita bahkan menjauhkan kita dari Tuhan, mendorong kita untuk berbuat dosa. Bahkan harta kita bisa menjadi pemisah kita antara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya nonton cuplikan video di TikTok. Dulu ada kesaksian seorang bapak pada waktu masih muda. Dia sungguh kaya, katanya dia mau beli apa gak perlu mikir. Dia mau jalan kemana gak perlu mikir. Dia itu tetap ke gereja. Tapi pada saat di gereja, dia mendengar khotbah seperti ini. Dia tidak pernah terima. Karena dia bilang, percuma pendeta ngomong juga miskin kok pendetanya. Lebih kaya saya. Dia tidak memperhatikan firman itu. Tapi ada saatnya ketika dia dijamah Tuhan, dia mengerti bahwa kekayaan bukanlah segala-galanya. Tetapi memiliki Tuhan adalah segala-galanya. Bapak Saudara, Anda bisa ditinggalkan oleh orang lain. Anda akan ditinggalkan oleh mungkin anak kita. Anda akan ditinggalkan oleh istri kita suatu saat mungkin dia dipanggil Tuhan. Anda akan ditinggalkan rekan bisnis, teman, segala macam Anda akan ditinggalkan. Tapi Anda perlu satu tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Apapun situasinya, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi biar apa segala sesuatunya meninggalkan kita, tapi kita jangan sampai kehilangan Tuhan di hidup kita. Jangan ada satu hal pun yang membuat kita berpaling dari Allah. Jadi poin pertama Bapak Ibu, bukti bahwa kita mengasihi Allah, kita tidak akan pernah menduakan Allah. Saya percaya istri-istri gak mau diduakan sama suaminya. Saya juga percaya yang suami-suami gak mau diduakan sama istrinya. Itu baru kasih antara suami istri, terlebih Allah kita. Bahkan Allah berkata, aku adalah Allah pencemburu. Dia gak mau kita punya Allah lain di hidup kita. Hanya satu-satunya Allah Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, memegang perintah Allah. Tadi di lagunya ada toh. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Kedua, kalau kita mengasihi Allah, kita akan memegang perintah Allah. Yohanes 14:21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Bapak Ibu, memegang perintah itu berarti memiliki pengetahuan tentang firman Allah. Kita gak akan pernah tahu Bapak Ibu Saudara isi hati Tuhan. Kita gak akan pernah tahu apa yang Tuhan bilang dalam firman Tuhan ini kalau kita tidak menggerakkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Kita gak akan pernah punya pengenalan yang benar tentang firman Allah kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya sendiri, saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu kalau bertanya kalau saya tidak baca firman Tuhan. Ketika ada yang konseling, ketika ada yang bertanya, saya akan menjawab tidak jauh-jauh. Pasti back to the Bible, kembali ke firman. Di firman Tuhan dikatakan apa? Umatku binasa karena kurang pengenalan, tidak mengenal. Jadi Bapak Ibu Saudara,
supaya kita bisa memegang perintah Allah, maka kita harus memiliki pengetahuan tentang firman Allah. Siang dan malam kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus memberikan waktu kita yang intim dengan Allah untuk mengetahui isi hatinya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Karena tidak selamanya Tuhan akan berbicara kepada kita secara audible. Ada saatnya memang Roh Kudus akan tuntun kita. Tetapi yang paling nyata, firman Tuhan adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dan ketika kita berdoa, itu merupakan cara kita berbicara kepada Tuhan. Jadi dua arah Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika kita selesai berdoa, sempatkanlah waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena komunikasi kita kepada Tuhan harus dua arah. Jangan satu arah Bapak Ibu. Kita setelah berdoa, kita telah minta ini, minta itu, dan kemudian kita tinggal. Yang benar adalah ketika selesai kita berbicara kepada Tuhan, kemudian kita harus berikan waktu. Tuhan, saya ingin mendengar Engkau berbicara lewat firman-Mu. Engkau akan tuntun jalan saya. Maka kita harus berikan waktu kita untuk baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini harus jadi pedoman hidup kita. Gak ada yang lain. Firman Tuhan Alkitab satu-satunya adalah pedoman hidup. Dan bukti kalau kita mengasihi Allah, kita harus memegang perintahnya. Berarti memegang Bapak Ibu, siang malam kita harus intim dengan firman Tuhan. Dan saya percaya berkat membaca firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Di Mazmur dikatakan, berbahagialah yang kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, saya akan coba bacakan kepada kita di Mazmur . Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita buka di Mazmur 1. Ya, saya akan bacakan ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, membaca firman Tuhan bukan hanya berbicara bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Tetapi membaca firman Tuhan, intim dengan firman Tuhan setiap hari merupakan kunci Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati Tuhan. Jadi jangan sampai kita hanya lewati hari-hari kita tanpa punya waktu yang intim dengan Tuhan. Kembali ke slide. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, jemaat GBH adalah orang-orang yang cinta firman Tuhan. Amin. Nah, ketiga Bapak Ibu Saudara, setelah kita memegang perintah Allah, lanjut. Kemudian kita melakukan perintah Allah. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di situ tidak dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti sebagian perintahku. Tapi dikatakan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu mengasihi Allah berarti melakukan perintah Allah, bukan manusia Bapak Ibu Saudara. Tahu kenapa jemaat mula-mula mereka berkembang dengan pesat? Bilangan pertobatan mereka ditambah-tambah dan mereka bisa cinta Tuhan mati-matian. Karena apa? Mereka menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara,
saya tidak bisa membuat Bapak Ibu cinta akan Tuhan. Saya tidak bisa membuat Bapak Ibu untuk mengasihi Allah. Tetapi hati yang melekat kepada firman Tuhan, itulah yang akan membuat setiap pribadi di tempat ini mengasihi Allah. Saya nggak bisa paksa, ayo kita mengasihi Tuhan, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita memuji Tuhan. Tetapi kalau kita punya pengertian yang benar tentang firman Allah, maka dengan kesadaran kita sendiri, kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Bapak Saudara, berulang kali saya katakan bahwa berbeda nilainya kalau kita melakukan sesuatu itu disuruh dan kita melakukan sesuatu karena kesadaran diri sendiri. Akan berbeda nilainya kalau kita membaca firman Tuhan hanya karena disuruh. Dan akan berbeda nilainya kalau kita membaca firman Tuhan karena kita mengasihi Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita pasti melakukan perintah Allah, bukan perintah manusia. Karena mengasihi Allah itu tidak cukup hanya mengenakan atribut kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Gak hanya cukup pakai baju yang ada tulisan salib di sini. Gak cukup ada anting salib, ada kalung salib. Bapak Ibu Saudara, tapi hidup kita yang mencerminkan firman Tuhan, yang mencerminkan cara hidup Yesus, yang mencerminkan kasih Yesus, itulah khotbah terbaik Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa memberkati orang di luar sana Bapak Ibu. Kita gak bisa, ayo masuk Kristen yuk. Ayo cepat masuk Kristen, sebentar lagi kiamat. Ayo masuk Kristen. Gak akan pernah bisa kita mengajak orang ayo masuk Kristen. Tapi saya percaya dari cara hidup kita setiap hari, orang bisa melihat, oh begini yang disebut orang Kristen. Dan lewat hidup kita yang memberkati hidup orang lain, disitulah orang akan bertanya, kamu ibadah di mana? Khotbah yang hebat itu adalah surat terbuka hidup kita yang bisa dilihat dan dinikmati orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita punya fungsi yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa khotbah seperti saya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa menjadikan hidup Bapak Ibu Saudara sebagai khotbah Bapak Ibu Saudara semua. Jadi biarkanlah hidup kita menjadi pelaku firman. Perbuatan dan pikiran pedomannya adalah firman Allah, bukan yang lain. Bukan kata orang, bukan kebiasaan, bukan kata buku, bukan kata ini, kata itu. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Biarlah kita hidup, pedomannya yang tunggal adalah firman Tuhan. Jangan kata orang. Kata orang, pindah rumah harus pilih hari baik. Bapak Saudara, firman Tuhan sudah memberikan kita hidup yang penuh dengan kemerdekaan Bapak Ibu. Jangan menyusahkan diri dengan mendengar apa kata orang, apa kata buku, apa kata tetangga, apa kata teman kita. Dan biarlah apa kata firman saja yang menjadi panduan hidup kita. Amin. Orang yang mengasihi Allah pasti melakukan perintah Allah. Bahkan sebagai suami istri Bapak Ibu Saudara, kalau istri saya suruh saya pasti lakukan selama itu baik karena saya mengasihi dia. Tapi di luar istri saya, kalau nyuruh saya belum tentu saya mau lakukan. Tapi kalau istri saya yang suruh saya pasti lakukan Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya dia minta kepada saya mau makan bakso dong, pasti saya belikan. Tapi coba Bu Eka yang bilang tiba-tiba, Paga mau makan bakso dong. Aduh gawat nih Pak Edi nanti marah ini. Minta bakso. Nah begitu juga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengasihi Allah, kita pasti menuruti firman-Nya. Amin. Apalagi kalau yang masih pacaran, disuruh apapun mau. Yang masih muda-muda disenyum. Biar hujan badai, kalau disuruh datang tetap terobos. Untuk membuktikan bahwa saya mengasihi.
Dan biarkanlah hidup kita begitu juga kepada Tuhan. Biar angin badai tetap terobos datang ke gereja karena saya mengasihi Allah. Amin. Haleluya. Jangan hanya kepada pacar angin badai diterobos. Kalau kepada istri bolehlah karena udah sah. Tapi kalau masih pacar biasanya banyak yang pakai topeng. Haleluya. Nah, itu dia. Situasi, dalam segala situasi kita harus setia melakukan perintah Allah dalam waktu dan situasi apapun. Bapak Ibu ingat, dalam situasi dan waktu apapun kita harus setia melakukan perintah Allah. Melakukan perintah Allah itu contohnya apa? Jujur. Di sini saya rasa banyak yang sebagai karyawan. Jadikanlah hidup Anda berkat dengan bertindak jujur. Mau ada orang tetap kerja, tidak ada orang juga tetap kerja. Jangan hanya ada bos pura-pura sibuk sana sini, nggak ada bos. Haleluya. Jangan pas nggak ada bos kita santai-santai, pas ada bos kita cari muka. Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang menjadi berkat. Dengan adanya bos kita maupun tidak ada bos kita tetap jujur dalam bekerja. Itu hal kecil Bapak Ibu Saudara. Biarpun kita diberikan kebebasan oleh suami atau istri kita, tapi biarlah kita menjadi pribadi yang sama pada saat ada istri dan juga pada saat tidak ada istri. Kalau ada istri tetap kalem, nggak ada istri jingkrak. Haleluya. Biarlah tetap kalau ada istri tetap kalem. Juga kalau nggak ada istri tetap kalem. Kita harus jadi pribadi yang sama. Baik ada yang mengawasi ataupun tidak ada yang mengawasi. Amin. Nah itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kita harus setia melakukan perintah Allah dalam kondisi dan waktu apapun. Amin. Yang terakhir, keempat. Kalau kita mengasihi Allah, maka keempat baca sama-sama. Mengasihi sesama. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. 1 Yohanes 4:20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa berkata, I love you Lord, tapi kita membenci saudara kita di gereja. Kita masih menyimpan dendam kepada tetangga. Kita masih benci kepada istri kita, suami kita. Itu gak bisa Bapak Ibu Saudara. Yang benar adalah ketika kita berani berkata bahwa Tuhan saya mengasihi engkau. Maka saya percaya ketika engkau berkata Tuhan saya mengasihi engkau. Engkau juga pasti mengasihi ciptaannya. Amin. Mengasihi Allah berarti sama artinya kita mengasihi sesama kita. Bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, sedangkan orang yang nyata-nyata di depan mata kita, kita benci. Dan harusnya orang yang mengasihi Allah dengan sepenuh hati, tidak ada ruang benci di dalam hatinya. Amin. Setuju? Orang yang mengasihi Allah dengan sepenuh hati, pasti tidak ada lagi ruang di dalam hatinya untuk membenci sesamanya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, lanjut. Mengasihi Allah berarti mengasihi sesama. Saudara itu bisa saudara kandung, bisa saudara seiman, dan bisa siapa saja yang ada di dalam kehidupan kita. Gak pandang bulu siapapun dia Bapak Ibu Saudara. Makanya berulang kali saya katakan, anak-anak Tuhan, orang Kristen tidak punya pilihan lain selain mengampuni. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita.
Jadi karakter anak Tuhan, karakter orang Kristen yang benar adalah punya hati yang mengampuni siapapun. Gak peduli itu siapa dia, harus diampuni. Gak peduli seberapa keras dia menyakiti kita. Kita punya hanya satu pilihan, mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda lagi disakiti, nyanyikan lagu ini. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan, sakit Tuhan. Tapi Engkau bilang harus mengampuni Tuhan. Berikan aku kekuatan supaya aku bisa lepaskan pengampunan. Ketika Anda melepaskan pengampunan, ada berkat di sorga yang dilepaskan atas Bapak Ibu Saudara. Berkatnya bukan duit, berkat damai sejahtera. Ingat, berkat Tuhan itu tidak melulu soal duit. Tapi berkat Tuhan itu adalah yang terutama adalah berkat damai sejahtera yang bisa membuat Bapak Ibu merasa sehat, merasa sukacita, merasa plong, merasa damai dan bisa berdamai dengan semua orang. Itu adalah berkat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mengasihi sesama berarti mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Firman Tuhannya ada, cuma saya tidak catat Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan itu, mengasihi sesama itu harus sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cubit, coba Bapak Ibu Saudara cubit. Ayo coba, lebih keras. Nah sakit. Nah kalau tahu nyubit itu sakit, jangan nyubit orang lain. Nah, bertobat. Kalau udah tahu cubit dipukul itu sakit, jangan mukul orang lain. Kalau sudah tahu diomongin orang itu tidak enak, jangan ngomongin orang lain. Kalau tahu difitnah itu tidak enak, jangan memfitnah orang lain. Jadi Tuhan mengatakan kita harus mengasihi sama seperti kita mengasihi diri kita. Kalau kita tahu itu sakit, maka kita jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tahu dimarah itu tidak enak, maka jangan marah orang lain. Kalau kita tahu ditipu itu tidak enak Bapak Ibu Saudara, maka jangan pernah menipu orang lain. Jadi segala sesuatu kita harus bawa ke diri kita. Kalau kita tahu itu sakit dan tidak baik, jangan sekali-sekali mencoba melakukan terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam beberapa waktu mungkin kita ada khilaf melakukan sesuatu, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya khilaf, saya tahu saya salah dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan kedua, mengasihi sesama itu berarti sama seperti Allah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhannya juga ada. Aku memberi perintah baru kepadamu supaya kamu mengasihi sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu apa sih? Kasih Allah itu tidak bersyarat. Kasih Allah itu tidak terbatas. Jadi saya mau kasih contoh. Karena kasih Allah itu tidak terbatas, maka biarlah kasih itu juga ada dalam diri kita. Bahkan di firman Tuhan dikatakan tentang hal pengampunan. Petrus bertanya, berapa kali kamu yang harus mengampuni? Nah saya tanya deh kepada Bapak Ibu sekarang. Kalau misalnya nih ada satu orang selalu melakukan hal yang sama, berbuat salah, kira-kira mau diampuni berapa kali? Berapa? Berkali-kali. Berkali-kali itu bisa 3, bisa 2. Sesuai dengan Alkitab. 70 kali 7 kali. Bapak Ibu Saudara. Jangankan 70 kali 7. Kadang 3 kali aja udah bikin kita gedeg orang itu. Kok gitu lagi? Udah dimaafin tadi. Berbuat lagi besok. Dimaafin lagi. Berbuat lagi besok. Tapi kasih Allah menuntut kita harus bisa selalu mengampuni. Makanya tadi saya bilang,
anak Tuhan tidak punya pilihan lain selain mengampuni. Haleluya. Siapa yang ingin selalu mengampuni, angkat tangan. Haleluya. Tapi saudara, saya sungguh bersuka cita karena saya melihat jemaat GBI yang memberikan dirinya untuk selalu mengampuni. Mengasihi sesama sama seperti Allah telah mengasihi kita. Tidak bersyarat, tidak terbatas. Tapi biarlah kita menghidupi apa yang Tuhan Yesus pernah hidupi. Kita bawa ke diri kita. Dan kita lakukan kasih Allah seperti mengasihi kita. Terakhir Bapak Saudara lanjut. Saya ingin kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. Kita baca sama-sama ayat ini, Matius 15 ayat 8 sampai 9. 3, 2, ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan yang mereka perintah manusia. Bapak Saudara, kita tidak mau hari ini Tuhan berkata kepada kita, percuma engkau datang beribadah, tapi sama sekali engkau tidak melakukan perintahku, engkau hanya melakukan manusia. Tuhan tidak bilang jangan datang ibadah, tapi Tuhan bilang percuma kita beribadah, menjadi kesia-siaan. Kalau kita datang beribadah, kita duduk, tapi di hati kita masih menyimpan dendam, di hati kita masih menyimpan amarah, di hati kita masih menyimpan berbagai hal yang tidak baik, menyimpan berbagai kedagingan. Dan Tuhan katakan, bangsa ini cuma muliakan aku dengan bibirnya. Bangsa ini cuma menyembah aku cuma dengan bibirnya, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak dengan aku. Bapak Saudara, saya rasa kita juga sebagai manusia akan marah kalau suami kita hanya mengasihi kita lewat bibirnya, sedangkan hatinya dimiliki orang lain. Dan hari ini juga Tuhan ingatkan kita, jangan cuma bibir kita yang berkata aku mengasihi Tuhan, tapi biarlah hati kita juga sepenuhnya milik Tuhan. Jadi hati dan bibir kita benar-benar mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya Yesus itu mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Dua-dua ini harus sejalan, tidak boleh salah satu. Tidak boleh hanya berkata, yang penting kan saya sudah ngaku dengan mulut, tapi hati urusan pribadi. Gak boleh Bapak Saudara. Kalau kita mengasihi Allah, kita harus percaya dengan hati dan harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Saudara, saya berikan waktu untuk kita berdoa. Untuk kita berkata, Tuhan, kami mau belajar mengasihi-Mu. Kami mau hidup kami sepenuhnya dipenuhi oleh firman.